Dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahwa Nabi Yakub pernah menderita penyakit yang bernama Airqun Nasa, yaitu penyakit saraf yang menjalar di bagian paha hingga ke perut paha, yang membuat penderitanya lemah dan sulit bergerak. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazala lan temurun lama qala tatkalane padha ngucap sapa Yahudu wong-wong Yahudi. Innaka tazumu ing pengucap innaka tazumu ila akhiri. Innaka setuhune sira iku tazumu nyono sapa sira. Annaka ing setuhune sira iku ala millati Ibrahim tetep ing atase agamane Nabi Ibrahim. Wa kana lan ono sapa Ibrahim iku layak kulu ora dahar sapa Ibrahim nuhumal ibili ing pira-pira daginge unta. Wa albanaha lan pira-pira pawane unta. Temurun apa kullu tu'ami kana hilan ayat kullu tu'ami kana hilan ila akhirih. Kullu tu'ami utawi saben-saben panganan iku kana ono apa kullu tu'am iku hilan halalan tegesi halal ili bani Israil kedue bani Israil. Illama angin barang haroma kang ngaramake sapa Israilu Nabi Israil. Yakub tegese Nabi Yakub ala nafsihi ing atase awak diwene Nabi Israil. Wa utawi ma harrama iku ibilu unta tamma hasola tatkalane hasil lahu maring Nabi Yakub apa irqun nasa penyakit irqun nasa bil fathi diwaca kelawan fathah wal qasri lan qasar. Fanadhara mongko nadhar sapa Nabi Yakub in syufya lamun den warasake sapa Nabi Yakub layak kuluha mongko ora dahar sapa Nabi Yakub ing ibil. Fahurima mongko den haramake apa ma akalahu alaihi ing atase Nabi Yakub. Min qabli an tunazzala ing dalem sadurunge yen to den turunake apa Taurat kitab Taurat. Padahal utawi mengkono-mengkono den haramake unta iku ba'da Ibrahim tetep ing dalem sawuse Nabi Ibrahim. Walam takun lan ora ana apa ibil ala ahdihi ing atase zaman Nabi Ibrahim iku haraman haram. Kama za'amu kaya olahe padha nyono sapa Yahudi. Kul dawa sira Muhammad lahu maring Yahudi. Fa'tu bit Taurati ing dawa fa'tu bit Taurat ila akhirih. Fa'tu mongko nekanono sira kabeh bit Taurati kelawan Taurat. Paceluha mongko padha maca sira kabeh ing kitab. Liyatabayyana drapun yen to pertela apa sidqu qaulikum benere pengucap sira kabeh. Ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku shadiqina wong kang padha bener kabeh. Fihi ing dalem qaulikum. Fabuhitu mongko padha bingung sapa Yahudi. Walam ya'tu lan ora bisa nekake sapa Yahudi biha kelawan kitab Taurat. Qala ta'ala dawu sapa Allah ta'ala. Faman iftara 'ala Allahi al-kadhiba ing dawu faman iftara 'ala Allahi al-kadhiba ila akhirih. Faman mongko tawi sapa wonge iku iftara lamun gawe-gawe sapa man 'ala Allah ing atase Allah al-kadhiba ing goroh mimba dzalika saking sause mengkono-mengkono lahire hujjah ay zuhuril hujjati tegese lahire hujjah bi anna tahrima kelawan setuhune ngaramake unta iku innama kana angin pestine ana apa tahrim iku min jihati Yaqub tetep saking arahe Nabi Yakub.
la ala ahdi Ibrahim ora ing atase zamane Nabi Ibrahim. Faulaika mengko utawi mengkono-mengkono man hum ya ulaik iku dzalimuna wong kang padha nganiaya kabeh. Al mutajawizuna tegese wong kang padha ngliwati batas kabeh. Al haqqo ing hak ilal batili maring batil. Kul dawa sira Muhammad sadaqallahu ing dawa sadaqallahu sadaqa wis bener sapa Allah Gusti Allah fi hadza ing dalem iki cerita kang kasebut kajami ima kaya sekabehane barang akhbaro kang nyeritake sapa Allah bihi kelawan ma fattabi'u mongko padha anut sira kabeh millata Ibrahim ing agamane Nabi Ibrahim allati ana kang utawi ingsun iku alaiha tetep ing atase allati Hanifan hale condong, ma'ilan tegese hale condong, angkul litinin sangking saben-saben agama, ilal islami maring Islam. Wa makan lan ora ana sapa Nabi Ibrahim iku minal musyrikina setengah sangking wong kang padha musyrik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah amma ba'da. Pemirsa yang dihormati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian tafsir Jalalain. Sebelum ke pembahasan ayat, mari kita tata dulu niat kita bahwa kita di sini dalam rangka thalabul ilmi, mencari ilmu karena Allah, mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, dan kita sadari bahwa semua ini atas pertolongan dan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Pemirsa yang dihormati Allah, surat Ali Imran ayat 93 sampai 95 ini turun ketika kaum Yahudi berusaha menyudutkan Rasulullah SAW. Mereka berkata, jika engkau mengikuti ajaran Ibrahim, mengapa engkau memakan daging dan susu unta? Padahal itu semua diharamkan dalam ajaran Nabi Ibrahim. Maka Allah SWT menurunkan ayat-ayat ini sebagai jawaban yang jelas dan tegas, sekaligus membongkar kekeliruan klaim dari orang-orang Yahudi. Pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita uraikan kandungan ayat-ayat ini secara runtut dengan berdasarkan pada tafsir Jalalain. Pertama, terkait asal-usul pengharaman makanan. Pada ayat 93, Allah menegaskan bahwa pada dasarnya semua makanan itu halal bagi Bani Israel. Tidak ada satupun yang diharamkan kecuali apa yang diharamkan oleh Israel atas dirinya sendiri. Israel adalah julukan untuk Nabi Yakub. Arti dari Israel adalah hamba Allah. Oleh karena itu, anak cucu Nabi Yakub disebut dengan Bani Israel. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahwa Nabi Yakub pernah menderita penyakit yang bernama irqun nasa, yaitu penyakit saraf yang menjalar di bagian paha hingga ke perut paha, yang membuat penderitanya lemah dan sulit bergerak. Mengenai asal-usul penyakit ini, Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah, dan As-Sudi meriwayatkan bahwa Nabi Yakub alaihissalam suatu saat sedang dalam perjalanan dari Haron menuju Baitul Maqdis. Beliau menghindar dari saudaranya Aisyu yang terkenal kuat dan temperamental. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang lelaki asing. Karena mengira itu perampok, Nabi Yakub pun bergulat dengan sekuat tenaga. Namun sosok itu ternyata adalah seorang malaikat. Setelah memberikan satu sentuhan pada paha Nabi Yakub, malaikat itu naik ke langit, sementara Nabi Yakub menyaksikannya. Dan saat itu timbullah penyakit yang bernama irqun nasa, sakit saraf paha,
yang sangat menyiksa Nabi Yakub. Rasa sakitnya begitu berat hingga Nabi Yakub tidak bisa tidur malam dan terus merintih. Dalam kesulitannya itu, Nabi Yakub bersumpah atau bernazar, jika Allah menyembuhkannya, ia tidak akan memakan urat atau makanan yang mengandung urat. Ia pun mengharamkannya atas dirinya sendiri. Dan keturunannya mengikuti kebiasaan itu. Mereka mengeluarkan urat-urat dari daging. Menurut beberapa riwayat, para tabib menyarankan agar Nabi Yakub menjauhi daging unta, sehingga Nabi Yakub pun mengharamkan daging unta atas dirinya sendiri. Pemirsa yang dirahmati Allah, namun kisah Nabi Yakub bergulat dengan malaikat itu adalah kisah Israiliyat, yaitu kisah yang bersumber dari bangsa Bani Israel. Dalam menanggapi kisah seperti ini, selama tidak bertentangan dengan syariat, boleh dikisahkan sebagai pengetahuan, namun tidak boleh meyakini kebenarannya dan tidak boleh pula mendustakannya. Jadi tidak dibenarkan juga tidak didustakan. Selanjutnya disebutkan dalam hadis dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, obat dari air kunnasa adalah dengan mengambil seekor kambing Arab, lalu disembelih, diambil lemak di bagian pantatnya, dipotong-potong, kemudian dilelehkan dengan api. Setelah itu dibagi menjadi 3 bagian dan setiap hari diminum saat perut kosong selama 3 hari berturut-turut. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, aku terus menyarankan obat ini kepada orang-orang yang terkena penyakit tersebut dan lebih dari 100 orang sembuh dengan izin Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali ke pembahasan Nabi Yakub. Nabi Yakub bernazar apabila Allah menyembuhkan beliau dari penyakit tersebut, maka beliau tidak akan memakan daging unta lagi. Dengan demikian, haramnya daging unta bagi Bani Israel bukanlah berasal dari syariat Nabi Ibrahim, melainkan dari nazar pribadi Nabi Yakub yang kemudian diikuti oleh keturunannya. Selanjutnya Allah menantang kaum Yahudi untuk membuktikan klaim mereka. Rasulullah SAW diperintahkan untuk berkata, bawalah Taurat dan bacalah jika kalian benar. Namun saat tantangan itu disampaikan, mereka terdiam dan tidak mampu menjawab karena tahu bahwa kebenaran tidak berpihak kepada mereka. Selanjutnya pada ayat 94 Allah memberikan peringatan keras. Siapa saja yang masih berani mengada-adakan kebohongan setelah datangnya bukti yang nyata, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Mereka telah melampaui batas dengan sengaja memutarbalikkan fakta sejarah demi untuk membela kepentingan kelompok mereka sendiri. Selanjutnya pada ayat ke-95 Allah Subhanahu wa taala menegaskan kemenangan kebenaran. Rasulullah SAW diperintahkan untuk mengatakan bahwa Maha benar Allah. Allah mengajak seluruh manusia untuk kembali kepada millah Ibrahim yang hanif, yaitu ajaran yang lurus, condong kepada kebenaran dan bersih dari segala bentuk kemusyrikan. Pemirsa yang dirahmati Allah, ayat 93 sampai 95 ini menyimpan bukti nyata bahwa Al-Quran adalah firman Allah dan bukan karangan manusia. Pertama, akurasi sejarah yang tak terbantahkan. Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang ummi, yang tidak bisa membaca dan menulis dan tidak pernah mempelajari kitab-kitab terdahulu. Namun beliau mampu mengungkap detail sejarah Nabi Yakub dan sangat tepat. Bahkan pada bagian yang justru coba disembunyikan
atau dipelintir oleh kaum Yahudi sendiri. Kedua, kemenangan intelektual Al-Quran. Al-Quran menggunakan metode tantangan dengan pernyataan bawalah Tauratmu. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran berdiri sebagai standar kebenaran. Kebisuan kaum Yahudi saat itu menjadi saksi sejarah yang abadi bahwa argumen Al-Quran mustahil dipatahkan. Ketiga, konsistensi dan kejernihan logika Al-Quran. Al-Quran dengan tegas membedakan antara tradisi keturunan, yakni nazar pribadi Nabi Yakub, dan syariat universal yang dibawa Nabi Ibrahim. Pemisahan ini mencerminkan kecerdasan literasi dan ketelitian logika yang jauh melampaui kemampuan manusia pada masa itu. Pemirsa yang dihormati Allah, sebagai penutup, marilah kita petik beberapa mutiara hikmah dari ayat-ayat ini. Pertama, tentang pentingnya ilmu di atas klaim. Jangan sampai kita berbicara tentang agama atau sejarah hanya berdasarkan cerita turun-temurun atau fanatisme golongan. Kaum Yahudi terjerumus dalam kebohongan karena mereka lebih membela tradisi kelompoknya daripada tunduk pada kebenaran kitab suci mereka sendiri. Kedua, kejujuran dalam beragama. Nabi Yakub mengharamkan sesuatu untuk dirinya sendiri karena nazar pribadi. Namun beliau tidak pernah mengklaim sebagai hukum Allah untuk seluruh umat manusia. Pelajarannya, jangan pernah mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan hanya demi kepentingan pribadi atau golongan, karena hal tersebut bisa menjadikan murtad atau keluar dari Islam. Ketiga, kita harus kembali kepada milah Ibrahim, artinya menjadi seorang yang memiliki keberanian untuk berpihak kepada kebenaran, meskipun harus berbeda dengan pandangan mayoritas di sekitar kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita agar tetap berada di jalan yang lurus, mengikuti jejak para nabi yang hanif, dan menjauhkan kita dari sifat mendustakan ayat-ayat Allah. Sekian tafsir Jalalain kali ini, mudah-mudahan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa tinggalkan komen agar saya tahu bahwa video ini ada yang menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.